Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya, sharing-sharing bagaimana kita tetap harus membangun semangat. Karena memang di tahun 2024 ini banyak sekali youtuber-youtuber yang memang youtuber-youtuber pemula ini rata-rata banyak ada yang menjual channelnya, ada yang berhenti konten, ya kan? Karena memang ekspektasi di awal itu saya membuat konten YouTube, membuat channel YouTube karena termotivasi daripada youtuber-youtuber yang sudah senior, yang memang penghasilannya sangat luar biasa. Tapi jangan putus di situ. Pertama, ingat, kita membuat channel di YouTube, berjuang untuk monetisasi. Setelah berhasil monetisasi, kita hanya melihat gaji 1-2 juta misalkan dalam satu bulan. Bahkan itu pun tidak 1 bulan kalau viewernya memang lagi sedikit. Tapi jangan salah, ketika kita berhenti, berarti itu sama saja memutus aliran dana yang masuk ke rekening kita. Makanya pengalaman saya terkadang ketika lagi malas bikin konten, ya kan, otomatis semua algoritma itu turun. Tapi setelah kita semangat lagi, kita buat konten lagi, itu akan mengikuti. Karena 1 juta, 2 juta, 1000, 2000 yang dihasilkan dari YouTube itu sudah pasti, sahabatku, ya. Misalkan channel kita dijual 5 juta misalkan, itu hanya 1 kali saja kita dapat. Tapi ketika channel ini kita rawat, seperti halnya ini adalah ladang usaha kita rawat, kita buat konten setiap hari. Memang konten-konten edukasi itu sedikit sekali di pencarian, karena rata-rata orang itu mencari hal-hal yang lucu, hal-hal yang menyenangkan. Sementara konten-konten edukasi memang ketika dia sudah menemukan pasar, konten edukasi itu akan selalu dilirik, terutama oleh youtuber-youtuber pemula. Karena apa? Banyak sekali youtuber-youtuber pemula yang ingin mengetahui bagaimana cara monetisasi, bagaimana cara mengejar 1000 jam tayang, bagaimana mengejar 1000 subscriber, ya kan? Dan semua itu tidak akan bisa terpenuhi kalau kita sendiri tidak ada semangat untuk memajukan channel. Apalagi yang sudah monetisasi. Kalau yang sudah monetisasi tinggal konsisten bikin video, tinggal upload bikin video, ya kan? Apa susahnya? Sekarang semua orang, handphone itu sudah ada di dalam genggaman, sudah ada di tangan kita setiap hari. Apa susahnya? Kita vlog, kita rekam daerah sekitar kita, kita review film, kita wawancara pedagang, kita wawancara anak kecil. Sebetulnya banyak sekali cara-cara kita untuk membuat video itu, walaupun random ya. Tapi dengan kita berhenti, berarti kita sudah tidak seperti awal membuat konten. Ingat sahabatku, semua youtuber berawal dari gaji yang kecil. Artis aja sekarang pada lari ke channel YouTube. Kenapa? Ya karena memang YouTube menjanjikan penghasilan yang luar biasa. Tinggal dibarengi dengan konsisten kita untuk membuat video-video yang kita upload ke YouTube. Masalah algoritma itu kita nggak usah terlalu so pinter. Kita bisa melihat analisis. Analisis itu adalah pelaporan. Boleh jadi analisis itu turun ketika memang kita tidak konsisten upload video. Jadi algoritmanya kita turun. Tapi ketika sudah dipromosikan oleh YouTube, itu nanti mudah sebetulnya.
Makanya walaupun sedikit, ayo tetap kita jalankan. Nanti setelah kita mendapatkan penghasilan dari YouTube, kita jangan buat hura-hura. Ayo kita buat beli perlengkapan yang memang bisa menunjang channel kita bisa lebih berkembang. Mungkin sekarang saya masih pakai alat seadanya ya, handphone. Tapi nanti ketika YouTube-nya sudah berkembang, kita juga bisa membuka peluang usaha buat teman-teman kita. Makanya kenapa saya lebih memilih memberikan sharing motivator seperti ini. Saya ingin teman-teman dimanapun Anda berada, tidak hanya menjadi seorang penonton di YouTube, tapi bisa menghasilkan uang dari YouTube. Memang sulit meyakinkan 10 orang saja, saya sulit. 1 orang yang ikut itu sulit, dengan beribu macam alasan. Cita-cita saya dulu ingin membangun perekonomian itu sesuai dengan era digital. Semua orang punya handphone, semua orang punya paket data. Saya ingin mengajak teman-teman kita ini bukan menggurui, karena saya juga sama masih belajar. Ingin mengajak teman-teman yang ada di sini, ayo sih kita membuat konten. Ayo kita menjadi seorang YouTuber. Jangan berbicara YouTuber itu apa. Kita harus berbagi sesuai dengan pengetahuan kita. Makanya kebanyakan konten-konten kreator itu dari kalangan orang-orang yang melek teknologi. Mereka juga punya uang untuk membeli segala sesuatunya. Kenapa kita yang jujur cari uang 1.000-2.000 itu susah. Sekarang itu susah. Gak mungkin kita harus minta-minta, karena itu tidak baik. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi harapan saya untuk para YouTuber yang memang mangkrak berhenti membuat konten, ayolah semangat, konsisten, karena tidak ada hasil yang instan. Dan untuk teman-teman yang saat ini hanya menjadi penonton, saya mengajak pada teman-teman, ayo mulai membuat konten. Karena handphone sudah ada dalam genggaman kita. Coba kita manfaatkan handphone ini untuk mencari uang. Dan itu gak mudah, tapi dengan keinginan yang kuat, dengan keinginan yang memang sangat luar biasa, itu sangat mudah sebetulnya. Dulu saya hanya mendokumentasikan momen-momen pribadi saya aja, tapi setelah sekarang sangat berpeluang sekali di YouTube. Jadi ayo semangat. Nanti ketika kita sudah mendapatkan uang dari YouTube, uangnya jangan dihabiskan. Kita buat usaha yang memang bisa dinikmati secara offline. Jadi usaha real, misalkan buka warung ataupun buka kedai, buka toko, itu bisa. Tapi kita nggak berhenti membuat konten, terus walaupun sedikit, insya Allah kalau misalkan dikumpulin banyak nanti. Dan kita jangan berpikir buruk tentang sesuatu yang sedang kita jalani. Kita buat, kita upload. Masalah yang nonton kita serahkan kepada yang punya YouTube. Mudah-mudahan kita direkomendasikan dan penontonnya meledak. Dan ketika penyebabnya satu, kadang-kadang kita buat konten tiba-tiba sepi. Berpikir dalam diri kita, konten kita jelek, konten kita tidak menarik. Emang yang menilai konten itu menarik bukan kita sebetulnya. Boleh jadi kenapa konten kita sepi, ya karena memang kita tidak konsisten. Minimal 1 hari 1 video kita upload ke YouTube. 1 hari 1 video. Dan minimal durasinya itu harus lebih daripada 10 menit. Karena periklanan di YouTube itu di 1 menit pertama
awal kita mengklik video dan di 10 menit kedua. Makanya minimal 10 menit. 11 menit ya. Minimal 11 menit. Ketika iklan itu banyak masuk ke dalam video kita, otomatis cuan itu akan banyak juga ikut ke kita. Jadi kita harus semangat. Kita harus semangat dan jangan pernah putus asa menjadi seorang YouTuber. Karena seorang YouTuber itu enak sebetulnya. Kita tinggal duduk, ngobrol ya kan. Kalau misalkan keliling komplek, ya kita rekam di komplek, review film ya kan. Sebetulnya mudah. Tinggal kita mau. Tinggal kita semangat dan kita konsisten. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui ataupun untuk sok tahu, bukan. Tapi satu keinginan saya, bagaimana ayo kita bersama-sama peluang ini jangan sampai dilewatkan begitu saja. Karena di era digital sekarang ini, siapa yang tidak megang handphone? Siapa yang tidak buka YouTube? Makanya kita pergunakan peluang-peluang ini untuk mencari nafkah di YouTube selama konten-konten kita bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.